Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif
untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kami percaya kita semua sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang terakhir di bulan ini. Saya percaya kasih Tuhan terus menyertai kita. Ada berapa banyak yang mengalami pertolongan Tuhan sampai hari ini. Dan saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah ini mengalami kasih Tuhan. Dan hari ini kita mau bersyukur buat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada,
Di minggu yang terakhir dari bulan yang pertama di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau bilang semua karena Tuhan, semua karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau luar biasa baik, sangat baik bagi kami semua. Ini kami anak-anak-Mu yang mengangkat tangan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mari berkati kami, urapi kami semua untuk masuk hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu, membawa nyanyian syukur buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dan kami percaya, kami berdoa Roh Kudus hadir dan mengurapi kami semua di tempat kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera, sukacita terus berlimpah-limpah dan ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami semua, dan kami tenang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Oh terima kasih Tuhan, ini nyanyian syukur kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari naikkannya syukur kita buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Abba Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Bapa yang setia, Allah yang setia. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari naikkan pujian ini buat Tuhan. Kau Allah yang setia, katakan Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Amin
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Dan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari musik bawa kita lebih lagi. Haleluya. Amin ya Tuhan. Kami alami kasih-Mu sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu kami alami sampai saat ini ya Tuhan. Hanya kami bisa menyembah-Mu. Kami bisa memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami membalas dengan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Abba Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari angkat kedua tangan kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, yang kami puja, yang kami sembah. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari angkat tangan sembah Dia. Sembah Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang kudus. Yesus Tuhan, kekuatan kami, pengharapan kami. Yesus Tuhan. Syanarala bayarala bosyakarala bom. Kami kagum akan Engkau Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, Kau keselamatan kami. Ya Yesus Tuhan, layaklah Engkau dipuja, Engkau dikagumi ya Tuhan. Yesus, Yesus, ku kagum hormat akan Engkau.
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ya Yesus Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari sekali lagi kami angkat tangan kami bagimu Tuhan. Ku hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Engkau yang luar biasa dahsyat. Oh, terima kasih yang memulihkan keadaan kami Tuhan, yang menyembuhkan sakit kami, yang mengangkat kami ketika kami jatuh, yang menghibur kami ketika kami susah. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, yang siap memuji-muji nama Tuhan yang besar, dahsyat dan ajaib, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang siap memuji-muji Tuhan? Saya percaya walaupun kita di rumah-rumah, tapi hati kita terus mau memuji-muji Tuhan. Amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, ku bawa hatiku, ku bawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, ku bawa hatiku, ku bawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik
di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Bapak Ibu katakan, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita, Raja kita. Baik, sangat baik, sebab Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Haleluya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami terus mau memuji-muji nama-Mu yang sanggup melakukan segala perkara. Katakan amin. Haleluya. 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 Shalom. Kita akan terus memuji Tuhan, sebab saya percaya sukacita, damai sejahtera dari Tuhan itu kekuatan
Bapak Ibu Saudara saya. Setuju katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, mari kita memuji Tuhan. Mari kita terus bersuka cita karena Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita sama-sama, kita bangkit, kita maju, kita menangkan jiwa bagi Tuhan. Setuju katakan yes. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizat. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang. Ayo rebut, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari dari depan sama-sama katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Gebrakan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, ayo nyanyikan sama-sama. Umat pemenang, rebut, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Musik memuji Tuhan. Wow, kami mau hari ini dipenuhi oleh pengurapan-Mu, kemenangan Engkau berikan buat kami. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu menyertai kami. Wow. Amin. Mari sama-sama nyanyikan pengurapan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju, maju berperang. Wow, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya, haleluya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju, maju berperang. Hei, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari maju berperang sama-sama, katakan maju berperang. Amin. Pemenang, yuk rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama haleluya.
Amin. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan, kuasanya dalam kita untuk merebut banyak jiwa bagi Tuhan. Setuju katakan yes. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup saudara dan saya. Alkitab berkata kesetiaannya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari saya mau ajak saudara kita nyanyikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak terima kasih. Kasih setiamu buat kami luar biasa Tuhan sampai selamanya. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Amin. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Mari nyanyikan dari depan sekali lagi. Haleluya. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Haleluya. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Engkau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia dalam jalan terang-Mu. Biar musik bawa kita naik lebih lagi kepada Tuhan. Roh Kudus, ini kami anak-anak-Mu. Roh Kudus adalah penolong, penghibur bagi kami. Setiap hari, setiap waktu kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, Engkau baik dan sungguh baik buat kami. Terima kasih Yesus, Tuhan jalan kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Boleh mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup kami.
Haleluya. Amin Tuhan. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia, ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Boleh sekali lagi katakan, ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Haleluya. Kami mau setia Tuhan, berjalan bersama-Mu Yesus. Roh Kudus, mari pimpin kami, ajar kami senantiasa Tuhan setiap saat untuk hidup di dalam terang dan berjalan di dalam terang firman Tuhan. Tuntun kami, Roh Kudus, pimpin kami, penuhi kami senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi ini, bahkan sepanjang hari ini, dalam kehidupan kami, firman-Mu Tuhan yang akan menjadi petunjuk buat kami hari ini. Terima kasih. Roh Kudus, tolong hamba-Mu dan pimpin kami semua untuk kami boleh menerima firman, menyimpan dan melakukannya. Berikan kami pengertian Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21. Ya. Apa yang Tuhan katakan tentang orang Israel. Ya. Mari kita baca sama-sama, atau saya bacakan buat saudara. Di dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka, di depan orang Israel pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kasih setia Tuhan itu memimpin orang Israel. Di mana? Di padang gurun. Selama 40 tahun mereka dipimpin oleh kasih setia Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Lewat apa? Lewat tiang awan pada waktu siang hari, dan pada waktu malam hari itu tiang api, saudara. Artinya kehidupan mereka sepanjang hari itu dipimpin oleh kasih setia Tuhan. Saudara, sungguh luar biasa kasih setia Tuhan itu. Ya, dimanapun saudara berada dan saya berada, kasih setia Tuhan senantiasa melindungi Bapak Ibu Saudara. Senantiasa menyertai saudara dan saya. Setuju katakan amin, saudara. Nah, saudara, saya mau kasih contoh kasih setia Tuhan atau kesetiaan Tuhan. Contoh ya, supaya Bapak Ibu Saudara saya mengerti. Kalau saudara berjalan di bawah matahari terik, ya, saya percaya saudara dan saya akan melihat bayangan saudara dan saya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kemanapun Bapak Ibu Saudara dan saya pergi, di bawah matahari itu, bayangan itu tetap mengikuti saudara. Setuju katakan amin. Haleluya. Begitupun kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu seperti itu. Kemanapun saudara ada, mau di tempat manapun, tetap kasih setia Tuhan menyertai saudara. Setuju bilang yes. Begitu juga orang Israel. Saudara, itu contoh supaya kita bisa mengerti kasih setia Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21. Dan Bapak Ibu Saudara, perkataan itu datang kepada Musa. Dan Musa berkata kepada orang Israel. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita lihat contoh yang kedua. Mazmur
100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5 berkata seperti ini, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, ini ditulis oleh Daud, ya, Raja Daud. Daud menulis Mazmur ini. Daud berkata bahwa kasih setia, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Ternyata Daud mengalami kasih setia Tuhan dan kesetiaan Tuhan, sehingga dia boleh berkata seperti ini, ya, bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ya, kesetiaannya turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, generasi ke generasi yang lain. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Setuju, katakan amin. Itu yang dialami oleh Daud. Bagaimana yang dialami oleh Salomo? Lihat di dalam Amsal 19 ayat 22. Lihat yang dialami oleh Salomo tentang kasih setia Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saudara, ternyata Salomo menganggap penting sekali itu kesetiaan. Karena dia tahu bahwa Tuhan memiliki kesetiaan dan setia, kasih setia yang luar biasa. Makanya dia bisa bilang, sifat yang diinginkan dari seseorang itu adalah kesetiaannya. Saudara, di mana-mana pun kalau saudara mau bekerja, saudara mau melayani, di mana saja pasti orang tulis, ya, setia atau jujur, jujur atau setia. Setia pasti ada. Saudara, kalau kita setia, saya percaya saudara dan saya sudah mengalami proses, ya, mengalami ketaatan sampai dibilang setia. Banyak orang tapi tidak setia. Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya saudara dan saya, apa yang dibicarakan oleh Salomo, yang diinginkan dari seseorang itu kesetiaannya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang setia. Setuju, katakan amin. Bilang kanan kiri, engkau adalah orang yang setia. Kamu adalah orang yang setia. Saya juga orang yang setia. Haleluya. Itu yang dialami oleh Salomo. Bagaimana yang dibicarakan atau yang disampaikan atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kita buka di dalam Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 berbicara atau berkata seperti ini. Tuhan bicara seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara, ini yang disampaikan, ya, ini firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk mendapat kepercayaan di perkara-perkara kecil dan besar itu, Alkitab tulis kita harus setia. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga akan setia di dalam perkara besar. Maukah pagi ini Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau yaitu kesetiaan, apa yang Tuhan mau yaitu setia, kita mau melakukannya. Haleluya. Kalau bangsa Israel dan orang Israel dan Mesir dan Musa, saudara, mengalami kesetiaan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya juga pasti mengalami kesetiaan Tuhan. Setuju, bilang amin saudara. Kita lihat contoh Daud. Daud mengalami kesetiaan Tuhan. Lihat contoh Musa, contoh Salomo. Salomo juga mengalami kesetiaan Tuhan. Lihat Tuhan Yesus ajarkan setia, tentang setia. Dan saya berdoa, kita semua berdoa, biarlah kita memiliki hati yang setia. Roh kita setia kepada Tuhan. Setuju, katakan amin saudara. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Kita memiliki hati yang setia, bukan cuma taat tapi setia. Memiliki kesetiaan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Setia baca Alkitab, setia berdoa pagi, setia berdoa malam, mengucap syukur, setia melakukan firman Tuhan, setia. Dan saya tahu Tuhan baik buat kita semua. Setuju, katakan amin. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, hadirat-Mu hari ini. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari nyanyi sama-sama pujian ini. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Biar imam musik bawa kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau memutuskan hari ini setia. Kami mau memiliki kesetiaan Tuhan, terutama kesetiaan terhadap-Mu dalam mengikuti Engkau Tuhan. Setia membaca Alkitab, setia berdoa, setia melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami mau setia hidup kudus, takut akan Tuhan. Kami mau setia dalam perkara-perkara kecil. Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang mau setia. Tuhan, ini anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Mereka rindu Tuhan setia lebih lagi. Mereka rindu Tuhan, kami rindu untuk kesetiaan kami diuji oleh-Mu Tuhan. Dan satu kali kelak nanti Engkau mendapatkan kami orang-orang yang setia kepada Engkau Tuhan. Setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Kalau ada yang sakit hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Aku mengangkat tanganku sebagai hamba-Mu Tuhan. Aku mohon anugerah dan belas kasihan-Mu atas hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sakit hari ini Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu. Berikan kekuatan. Besarkan hati mereka Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Kami percaya hari ini, kalau ada yang sakit tubuh, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini mungkin ada yang sakit mental, ada yang sakit di dalam bidang ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan sembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah. Dan kami percaya hari ini kami mengalami mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar lagi juga kami akan memasuki bulan yang baru. Minggu depan dan terus Tuhan, kami percaya Tuhan menolong dan menuntun kami. Tuhan menyertai kami senantiasa. Hari ini kami mau berdoa Tuhan, sepakat bahwa gembala sidang kami, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, dan keluarga besar, Pak Weliar, Ibu Molin, Kauntu dan keluarga besar, Gembala CK4 ya Tuhan. Hamba-Mu Pak Edi, Ibu Oli dan anak-anak, bahkan pelayan-pelayan Tuhan pengajar di tempat ini. Tuhan berkati kami berlimpah-limpah Tuhan, tolong kami. Pemerintahan bangsa kami juga Tuhan kami bawa. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pagi ini kami bawa Tuhan Gadinias residen ini ya Tuhan. Tuhan berikan keamanan, kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar juga kalau mau beri persembahan, Tuhan memberkati persembahan kami. Kalau hari ini kami datang membawa korban persembahan kami, persembahan syukur, persembahan umum, persembahan khusus di hadirat-Mu Tuhan, dan persembahan persepuluhan atau persembahan sulung ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bubuhkan berkat di atasnya. Kami tahu ada persediaan makanan di rumah-Mu buat kami, dan tingkap langit dibukakan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Hamba-Mu menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat sama-sama mari katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.